ranup saboh raga, on capa saboh balum, barolong nu cici pegahaba, kateka sejuk suum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata-kata ta'zim wal ikraman kami terutama sekali kepada Abu Ya Rohani ma'a keluarga, diiringi Rais Ham, dicakupi seluruh dewan guru dan diakhiri seluruh santri-santri, wabil khusus kepada seluruh kaum muslimin yang telah hadir pada tempat kami ini juga saya muliakan. Ma'asyaral kaum muslimin, dewan hakim yang kami muliakan. Saat kita melusuri setapak demi setapak sejarah kejayaan Islam, yang akan kita ketahui adalah Islam merupakan agama yang megah. Islam merupakan agama yang istimewa. Islam merupakan agama yang dibangga-banggakan oleh seluruh umat manusia, baik dari zaman Nabi Adam turun hingga zaman Nabi Muhammad, baik dari zaman kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai zaman kekhalifahan Syekh Muhammad Amin bin Mahmud Blanglade. Islam merupakan agama yang sangat difavoritkan oleh seluruh umat manusia. Kita sebagai umat Nabi Muhammad meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan, sumber kebahagiaan dan jalan keselamatan. Meyakini dan meridai semua hal-hal yang Allah atur di dalam Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah. Pasti meyakini pula Nabi pembawanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagi kita generasi muda, penerus pejuang agama Allah, apa percaya saja sudah cukup bagi kita tanpa berpedoman dan mengamalkannya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kalau hadirin pengen kepo atau pengen sekali tahu, maka jangan kemana-mana, duduk diam dan dengarkan baik-baik, karena Al-Fakir ingin menyampaikan satu syarahan singkat yang berjudul Al-Quran Landasan Kehidupan. Ma'asyaral kaum muslimin, dewan hakim yang kami muliakan. Nah saudara, tahu kalian apa itu Al-Quran? Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, banyak kitab suci bagi umat Islam. Zabur kitab suci, Taurat kitab suci, bahkan Injil pun kitab suci. Tetapi tidak seistimewanya Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Sad ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Sadaqallahul azim. Ini adalah sebuah kitab suci yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Demikianlah Allah menurunkan Al-Quran agar dijadikan oleh umat manusia untuk bisa berpikir. Karena itu, orang pandai dalam hal ini adalah orang-orang yang mampu memikirkan ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan membaca Al-Quran, memikirkan dan merenungkan kandungan Al-Quran. Diharapkan agar semakin yakin akan kebenaran firman Allah tersebut, agar semakin yakin bahwa Al-Quran cocok sebagai pedoman dalam kehidupan dunia maupun keselamatan di akhirat. Ma'asyiral kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan, orang Islam yang mengabaikan isi Al-Quran dan kehidupannya menyimpang dari Al-Quran, maka ia menemukan kebingungan. Jika menemui masalah, akan cepat putus asa. Lihat orang-orang yang jauh dari ajaran Al-Quran, maka ia menemukan kebingungan, tidak mengamalkan Islam. Meskipun kehidupannya tampak mewah, semuanya serba kecukupan, namun hatinya dipeluk erat oleh lumpur-lumpur kejahilan. Kehidupannya syarat dengan masalah. Jika menemui jalan bantu, maka ia menyelesaikan dengan cara yang salah. Misalnya menegak minuman keras, lari ke tempat hiburan, menelan ekstrasi dan sebagainya. Cara ditempuh sungguh-sungguh keliru. Mereka tidak menemukan jalan keluar, tetapi justru menambah-nambah masalah sehingga semakin runyam. Ma'asyiral kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan, sebagai orang muslim sudah senantiasa kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan, menjadikan Al-Quran sebagai cermin untuk melihat dan mengukur akhlak di setiap aktivitas yang kita lakukan, menjadikannya sahabat yang mengingat kita di saat terlupa dan menegur saat alpa. Bila dalam suatu hari kita tidak berkomunikasi dengan manusia, kemudian kita merasakan kesepian, maka apabila sehari saja kita tidak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa ikut merasakan kesepian? Apabila setiap pagi kita merasakan ada yang kurang tanpa koran, maka apakah dalam setiap mengawali hari kita merasakan ada yang kurang tanpa Al-Quran? Di saat diri kita terluka, tersesat dan lemah, maka apakah Al-Quran sudah kita jadikan sebagai pedoman hidup? Perlu kita ketahui hadirin, Al-Quran memiliki 3 kelebihan yang tidak dimiliki oleh kitab suci lainnya. Yang pertama, merupakan kitab suci yang paling banyak dibaca dan dihafalkan oleh umat manusia sejak dahulu hingga sekarang dalam bahasa aslinya. Dalam catatan rekor dunia Guinness disebutkan bahwa buku non-fiksi yang paling banyak dibaca sejarah adalah Bible. Namun Bible menggunakan bahasa setempat dan telah banyak mengalami perubahan. Sedangkan Al-Quran, apa yang kita baca darinya hari ini adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perubahan sedikit pun. Yang kedua, merupakan kitab suci yang mendapat perhatian sangat besar baik oleh pemeluknya maupun oleh orang di luar sana. Banyak non-muslim yang mengaku Al-Quran baik dari segi bahasanya maupun kandungannya. Banyak pemikiran terkenal yang menghormati Al-Quran yang suci ini. Mari kita mengutip sebahagian dari kata-kata mereka.
Profesor Edward Monte berkata, Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang dijelaskan tentang keesaan Allah yang paling jelas. Bahasanya begitu indah dan mulia, menyenangkan dan suci. Tidak ada kitab suci lain yang bisa menandinginya. Dr. Morris pernah berkata, Al-Quran adalah kitab regulasi yang paling indah yang diberikan kepada umat manusia. Bosankan berkata pula, Al-Quran adalah kitab yang paling indah yang di masa kini. Ma'asyiral kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan. Yang ketiga, bagi seorang mukmin, membaca Al-Quran akan memperkuat imannya serta mendekatkan kepada Sang Pencipta. Dan membaca Al-Quran termasuk ibadah. Sungguh menakjubkan. Namun peradaban sudah berubah. Menurut data statistik tahun 2013, Aceh mayoritas muslim dan fanatik dengan keislamannya. Namun faktanya hadirin, umat Islam saat ini 75,3% generasi Islam tidak mampu membaca Al-Quran. Fakta tersebut cukup memalukan dan menyedihkan, bahkan memilukan. Kita yang mengaku umat Islam, yang mempunyai petunjuk dan pedoman kitab suci Al-Quran, jangankan mengaji atau mengkaji Al-Quran, membaca pun jarang, bahkan tidak pernah sama sekali. Ketika sehari saja tidak membaca Quran, bingungnya tidak karuan. Tetapi manakala tidak membaca Al-Quran, enjoy aja tanpa beban, memilukan dan menyedihkan hadirin. Sipatu bola atau sipak badai, sipatu gambe tak main bola, menyoh Al-Quran yo hana sapakole, preh tro awak kafe, iman dipecuca, betul hadirin. Ma'asyiral kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan. Maka dari itu, mulai momen kali ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengembalikan sifat andar benih terhadap Al-Quran dan menumbuh benih-benih kecintaan serta menanam nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Mari kita tanamkan rasa rindu kita terhadap Al-Quran. Mari kita kaji, kita gali, kita teliti, kita baca dengan sepenuh hati. Coba kita bayangkan, di saat membaca surat cinta dari seorang kekasih yang kita sayang dan sayangi, sungguh begitu senang dan gembiranya kita. Berulang kali kita membaca tanpa ada rasa bosan sedikit pun, bahkan tersenyum sendiri tanpa malu dilihat orang. Tetapi mengapa di saat membaca Al-Quran kita hanya membaca dengan bla 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 bla, tanpa kita resapi dan kita hayati? Sama sekali pantas kehidupan kita laksana pasir di padang Sahara yang terbang sesuai arah angin membawanya tanpa ada tujuan yang jelas dan nyata. Oleh karena itu, mari kita kembalikan kesadaran diri kita dengan senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim sebagai problem saling menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari mereka, dengan harapan semoga kita mendapat hidayah dan bimbingan langsung dari Allah Ta'ala melalui nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kesimpulan, menjadikan Al-Quran sebagai landasan hidup juga berarti kita harus senantiasa mempelajarinya tanpa bosan-bosan dan mengamalkannya. Belajar mulai dari buian hingga liang lahat, dan kita akan menjadi manusia khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Nanggro Aceh, nanggro syariat, Pak Quran tamumat ngan hadis Nabi, generasi Qurani harapan umat.
bangsa hebat, kuat dan disegani. Ilal liqa ma'as salamah wal ridha wal inayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.